Ya Robku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesaat, pasti aku akan menjadikan mereka dalam kurung manusia memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hamba engkau yang muklis di antara mereka. Yang terkena gangguan jin, Hmm. sorry maksudnya sihir, Hmm. santet gitu. Cara pengobatannya gimana? The Capruk Podcast serem pisan. Aya arwah gentayangan barudak. Ah, wadul eta mah. Ada dalam hadis lain dikatakan, jangan kalian langsung membunuh ular di dalam rumah kecuali setiap ular yang terpotong pendek ekornya dan memiliki 2 garis di punggungnya, karena ular jenis itu dapat menggugurkan kandungan dan membutakan mata, maka bunuhlah gitu. Kalau ular yang mau masuk rumah itu gak tahu ya. Wallahu alam. Jadi kalau di penjelasannya, ular yang udah ada di rumah diusir, dikasih waktu. Jadi bukan yang mau masuk rumah. Waktu musuhan gubah kena usir tuh. Soalnya waktu itu di rumah saya ada ada ular yang mau masuk rumah gitu. Pas di depan pantau pisan digebug. Paeh hangtu. Tapi memang apa ya, harus dipelajari lebih dalam sih. Jadi setiap dalil itu atau ayat Al-Quran itu Nggak bisa dimakan mentah-mentah ya gitu. Jadi harus lihat tafsirnya juga, harus dipelajari ya, intinya harus ikut kajian. Karena ayat Al-Quran itu gak bisa langsung ditafsirkan dari, walaupun kita baca artinya gak bisa langsung ditafsirkan gitu. Nah terus jin juga sebenarnya ada kelemahan. Kelemahannya apa tuh? Jin itu tidak memiliki kemampuan untuk mendudukan hamba-hamba Allah yang soleh gitu. Nih apa namanya dalilnya, dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanyalah agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat dari siapa yang ragu-ragu tentang itu. Surat Saba ayat 21. Artinya setan tidak mempunyai jalan untuk menguasai manusia, baik dari sisi hujah maupun dari sisi kemampuan. Kenyataan ini telah diakui sendiri oleh setan. Iblis berkata, ya Robku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesaat, pasti aku akan menjadikan mereka dalam kurung manusia memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hamba engkau yang muklis di antara mereka gitu. Jadi ya balik lagi, sama kayak gangguan sihir, santet gitu. Kalau misalkan kita rajin beribadah, berzikir gitu, mengingat Allah, ya nggak bakal ngaruh, nggak bakal kena gitu kan. Adapun yang mampu mereka kuasai hanyalah hamba-hamba yang rela dengan pemikiran setan, mengikutinya dengan penuh kerelaan dan ketaatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu dalam kurung setan terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang sesat gitu. Jadi ya yang ngaruhnya sama-sama orang yang sesat gitu, yang apa ya istilahnya, yang ahli maksiat kayak gitu-gitu. Terus setan takut dan lari kepada sebagian hamba Allah. Kayak yang cerita soal Umar gitu Ya, soal Umar gitu. Kalau Umar berjalan di satu lembah, terus ada setan, maka dia nyari lembah yang lain karena saking takutnya sama Umar. Terus ada juga kisah zaman Imam Ahmad gitu. Jadi Imam Ahmad waktu itu beliau rahimahullah lagi ngisi kajian, ada yang kesurupan. Nah terus ada yang lapor lah ke Imam Ahmad gitu, bahwa ada yang kesurupan. Karena Imam Ahmad lagi ngisi kajian, jadi yang lapor itu disuruh bawa sendalnya, bawa aja sendal Imam Ahmad. Dibawa, begitu ngelihat sendal Imam Ahmad, yang kesurupan sembuh gitu kan. Nah udah berlalu waktu gitu kan, Imam Ahmad udah wafat, ada yang kesurupan lagi. Waktu itu belum belum sembuh, dicari lah, ini gimana nih cara nyembuhinnya. Oh ingat waktu dulu Imam Ahmad
masih ada gitu. Diperlihatkan sama senal Imam Ahmad gitu, diliatin mau dipukulin sembuh gitu. Ternyata pas dibawa itu nggak sembuh, kata jinnya apa. Dulu waktu Imam Ahmad masih ada, saya itu bukan takut sama sendal Imam Ahmad, tapi takut sama Imam Ahmad ya gitu. Jadi mau sendalnya dibawa pun Imam Ahmad yang udah wafat, ya udah apa namanya, udah nggak takut lagi. Kayak gitu. Nah, ada lagi jin itu tidak bisa menciptakan mujizat gitu. Yang bisa menciptakan mujizat hanya Allah ya. Nah, jadi di sini ada dalilnya itu. Dan Al-Quran itu bukanlah dibawa turun oleh setan-setan, dan tidaklah patut mereka membawa turun Al-Quran itu, dan mereka pun tidak akan mampu. Sesungguhnya mereka benar-benar jauhkan dari mendengar Al-Quran. Surat Asy-Syura ayat 210 sampai 212 gitu. Terus jin juga tidak bisa menyerupai Rasulullah SAW gitu. Jadi ini ada hadisnya, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah gitu. Barang siapa melihatku dalam mimpinya, maka sesungguhnya dia telah melihatku, kata Nabi. Bukan setan yang menyerupaiku, karena sesungguhnya setan tidak mampu menyerupai diriku gitu. Zahir dalam hadis ini dan hadis-hadis lain yang semakna menunjukkan bahwa setan tidak mampu menirukan bentuk dan rupa Rasulullah SAW. Namun tidak berarti ia tidak mampu menirukan bentuk dan rupa orang selain beliau SAW, lalu mengaku sebagai Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, seseorang yang bermimpi melihat Rasulullah SAW tidak boleh memastikan bahwa dia benar-benar telah bermimpi melihat beliau SAW berdalil dengan hadis dari tersebut, kecuali orang-orang yang dilihatnya dalam mimpi itu memiliki ciri-ciri yang sama dengan ciri-ciri Rasulullah SAW. Gimana? Jadi kalau misalkan mimpi ada yang ngaku Nabi, kita nggak boleh langsung memastikan bahwa itu Nabi. Kita harus tahu dulu ciri-ciri Nabi kayak gimana. Nah, biar tahu gimana, harus kajian, harus ngaji. harus ngaji sirah nabawiyah gitu. Karena jadi bisa jadi setan itu menyerupai orang lain, tapi ngakunya Nabi. Kayak gitu. Makanya dalam dalil barusan dikatakan itu nggak boleh langsung menjas, oh saya mimpi ketemu Nabi, nggak boleh gitu. Haram ya. Nah, ini yang ini nih, jin tidak bisa membuka pintu. Jin tidak bisa membuka pintu yang ditutup dengan membaca bismillah. Oh iya, waktu itu juga Ihsan pernah kajian katanya walaupun si gelas itu ditutup sama ranting pohon, kalau baca bismillah itu gak akan bisa dimasuki jin. Iya, karena memang ada salah satu dalil dari hadis Nabi juga, tapi untuk lafaznya lupa, redaksinya lupa. Jadi di hadis itu dikatakan kalau jin itu dia nggak bisa membuka pintu, nggak bisa membuka tutup bejana air, kayak gitu. Jadi ya kita tutup dengan baca bismillah, gitu, yang nggak bakal bisa dibuka. Nah, makanya pernah ada kejadian, ada yang bilang, oh tapi ini pintunya katanya tiba-tiba ngebuka sendiri. Nah, balik lagi, itu waktu itu baca bismillah enggak. Beting teh ya bisa jadi kayak gitu, baca bismillah enggak waktu ditutup. Karena ada di beberapa channel yang lain, di beberapa channel YouTube yang tentang misalkan kisah-kisah gangguan jin. Ada yang ceritanya itu sampai si pintu ngebuka sendiri, itu krek kayak gitu. Terus misalkan tiba-tiba ada apalah gitu, atau yang gedor-gedor gitu. Nah, artinya kan itu kalau ngebuka sendiri berarti dia nggak baca bismillah waktu nutupnya gitu. Maksudnya ini terlepas, ini kita anggap aja misalkan muslim ya, gitu, terlepas nanti dia ini
apa namanya non muslim, tapi ya kenyataannya kayak gitu. Kenyataannya kayak gitu. Karena kalau misalkan udah kita apa namanya dalil yang menyatakan Al-Quran atau Al-Hadis, ya kita sami'na wa ata'na, nggak boleh dibantah. Kayak gitu. Yang terkena gangguan jin, sorry maksudnya sihir, santet gitu, cara pengobatannya gimana, gitu kan. Karena memang ya nggak bakal apa ya, kalau sama ilmu kedokteran mah nggak bakal relate. Bahasana relate naon sih? Nyambung. Nah, ini bahasana sosokan, nggak apa-apalah. Kalau sama ilmu kedokteran nggak bakal nyambung gitu. Artinya ya harus balik lagi ke yang tadi. Caranya sebenarnya udah diajarin sih gitu, sama Nabi itu dengan cara diruqyah. Bisa ada beberapa surat Al-Falaq, Anas gitu kan. Salah satu asbabun nuzul surat Al-Falaq sama Anas itu turun ketika Nabi itu disihir oleh penyihir Yahudi. Nabi juga pernah disihir gitu. Nah itu salah satu asbabun nuzulnya gitu. Tapi untuk lebih detailnya itu bisalah nanti di apa namanya dicari di googling gitu, ayat-ayat ruqyah tapi yang sesuai syar'i gitu, yang jangan yang aneh-aneh kan. Untuk apa namanya ngobatin. Nah ada juga yang memang bisa diruqyah sama orang lain, tapi lebih bagus ruqyah mandiri sih. Ruqyah mandiri. Tapi kalau misalkan orangnya memang ya rajin ibadah, insya Allah itu nggak bakal terlalu parah gitu. Kalau misalkan sampai orang itu meninggal pun itu udah suatu ketetapan dari Allah bahwa orang itu meninggal pada hari itu jam segitu gitu, kayak gitu. Tumbennya rada serius pembahasannya. Biasanya nggak capek. Tunduh lila teuing. Tunduh tidak naon lah gitu. Biasa mah ngomongnya nggak capek, rada serius sudah naon. Serius teuing Serius teuing. Serius teuing. Apa lah. Maksudnya sekali-sekali serius lah gitu, buat sedikit mengedukasi walaupun yang udah dikata sempurna gitu. Ambil yang baiknya dari Allah, yang jeleknya ya mohon maaf aja gitu. Nah, serba kekurangan udah lain Ustadz gitu. Cuman menyampaikan aja. Oke, mungkin segitu aja buat podcast kali ini. Ya, karena udah tunduh guys, bari tiris nih. Lampu oge udah mau poek tuh, udah mau parem. Apalagi sekarang malam Jumat. Kita dilihat malam Jumat itu kita lihat isi sangka bohong. 28 September tanggalnya. Yang Jumat. Bukan berarti mau sunahan malam Jumat, bukan. Bukan, karena harusnya juga di Jumat pagi gitu. Tapi udah tunduk sama tiris juga cuacanya, lagi hujan wae. Hujan wae. Ya buat teman-teman itu aja sih, jangan sampai pesannya. Yang pertama, sihir itu ada, jin ada, santet ada, kuntilanak tidak ada, arwah gentayangan tidak ada. Yang ada mah cuma dukun beranak paraji. Ada dukun palsu, ada dukun KW, dukun asli, dukun palsu, dukun KW. Gitu. Oke guys, terima kasih mungkin Ya, terima kasih. Jangan segitu lupa, aja. Ya, untuk teman-teman bangun subuh lah. Kalau nggak bangun subuh itu apa? Dikencingin setan. Lemah. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.